Assalamualaikum Ibu Tias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kemarin kan Bu Tias nanya saya ya kapan ada waktu. Betul. Mau cerita apa Bu Tias? Iya betul. Jadi begini Ibu, sebelumnya saya ingin tanya kabar Ibu nih, bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita bisa punya waktu ya, bisa ngobrol kayak begini sekarang. Karena saya minta waktu Ibu sibuk mulu kan. Iya. Bu Tias cerita. Jadi begini Bu, saya itu punya permasalahan di sekolah mengenai peserta didik saya. Jadi dia itu sudah sebulan ini jarang masuk sekolah. Sebulan ini jarang masuk sekolah. Sebulan ini Bu, hampir konsisten gitu. Kadang seminggu tidak masuk, nanti minggu depan masuk, 1 hari 2 hari nanti tidak masuk lagi, seperti itu. Berarti memang selama baru sebulan itu apa memang sebelumnya itu? Kalau sebelumnya itu dia masuk ya paling seminggu itu masuk 3 hari, masih ada lah masuknya, masuk 4 hari gitu. Kalau sebulan kemarin itu benar-benar konsisten gitu nggak masuk. Nggak masuk ya. Nah, jadi tujuan kita ngobrol sekarang itu biar Bu Tias ini ya cerita, maksudnya pengen tahu bagaimana nih untuk si anak ini ya gitu Bu, biar saya ada gambaran nanganinnya. Nah, nih si anak ini laki-laki apa perempuan nih? Ini laki-laki ya, anak laki. Nah, sebelumnya Bu Tias sudah nyari tahu gitu atau bagaimana? Iya, saya kan bertanya, kebetulan dia kelas 9 Bu, saya wali kelas 9. Saya sebelumnya bertanya kepada wali kelas sebelumnya, kelas 8, bahwa memang anak ini pun sebelumnya itu mempunyai latar belakang keluarga yang mungkin sedikit bermasalah gitu ya. Jadi dia ini tinggal dengan ibu dan adik-adiknya. Nah dia ini mempunyai orang tua angkat Bu, karena kebetulan ibunya itu mempunyai permasalahan lah gitu. Jadi tidak setiap hari pulang ke rumah si ibunya. Jadi dia dan adik-adiknya tuh ya seperti apa ya, terlantar gitu Bu, nggak ada yang memperhatikan gitu latar belakangnya dari wali kelas yang sebelumnya. Berarti si Ananda ini di kelas 8 pun masalahnya sama dengan sekarang? Sama, sering nggak masuk juga? Sering nggak masuk, jadi kalau ditanya itu kemana, katanya sakit atau badannya lemas. Kadang waktu pernah wali kelas 8 sebelumnya itu ke rumah, dia lagi tidur, seperti itu Bu. Tapi ada di rumah anak itu? Ada di rumah. Terus dia kan jarang masuk ya, berarti otomatis belajaran juga terganggu ya. Betul. Nah, Ibu selama ini untuk mencari tahu keberadaan anak itu sendiri aja atau memang ada dibantu yang lain? Ya saya dibantu guru BK, dibantu wali kelas yang dulu. Kebetulan saya juga kan mendapatkan nomor HP orang tuanya dan orang tua angkatnya itu kan dari wali kelasnya. Saya memang sangat dibantu sekali. Saya juga perlu bantuan. Nah, berarti Ibu sudah pernah bertanya-tanya ya kepada keluarganya lah. Iya. Kira-kira apa sih yang menyebabkan Bu selain tidak diperhatikan itu orang tuanya ada kata-kata yang bagaimana gitu? Iya. Yang pertama ya Bu, mungkin lingkungan teman bermain, karena dia itu lingkungan rumahnya itu anak-anak yang lingkungan yang menurut saya kurang bersahabat gitu ya. Karena tetangga-tetangganya yang sekolahnya sama pun beda kelas saja itu juga anaknya hampir seperti itu, bermasalah lingkungan. Kemudian dari dirinya sendiri juga kurang motivasi menurut saya Bu. Harusnya kan ya dia punya motivasi ya, walaupun tidak diperhatikan, punya adik-adiknya, dia kan harus bisa lebih gitu. Makanya dari dirinya sendiri, dari orang tuanya pula. Dia itu sebenarnya tinggal ada dengan saudaranya Bu, tapi ya saudaranya juga sama kurang memperhatikan juga. Gitu. Jadi kemana-mana dia kurang diperhatikan. Iya betul. Nah, sekarang Ibu sendiri apakah udah ada upaya biar motivasi si anak ini untuk ke sekolah itu ada gitu? Kira-kira udah ada yang Ibu pikirkan belum? Entah itu masih rencana atau sudah mulai dilakukan?
Saya sudah melakukan home visit visit. waktu itu dengan guru BK. Itu waktu dia jarang masuk, ya, yang bukan sebulan ini buat awal-awal semester. Nah, setelah sekarang dia konsisten tidak masuk itu, saya belum melakukan home visit lagi karena keterbatasan waktu juga ya. Nah, rencana saya itu akan melakukan home visit. Rencananya akan saya minta bantuan guru BK kalau bisa kesusuan juga gitu. Kemudian kalau ya mungkin kalau dia ada sakit gitu, mungkin kita bantu untuk berobat seperti itu. Itu berarti udah ada rencana ya Bu ya, Sudah. melibatkan BK dan juga kesiswaan. Iya gitu betul ya. Bu. Nah, kira-kira di rencana itu ketika Ibu nanti bersama dengan BK, entah itu kesiswaan, datang ke rumahnya Ananda ini, apa yang ingin Ibu sampaikan supaya apa motivasinya si Ananda ini timbul gitu untuk belajar kembali lagi ke sekolah gitu. Saya itu ingin menyampaikan ya, kamu itu sudah kelas 9. Kelas 9 itu hanya beberapa bulan saja gitu. Jangan menyia-nyiakan waktumu dengan tidak masuk sekolah. Yang penting kamu masuk sekolah dulu lah, absen gitu, biar guru-guru itu tahu kamu itu punya semangat, punya ada perubahan gitu dari sebelumnya. Kalau masalah tugas itu kamu bisa menyusul. Nah, nanti mungkin saya beri waktu untuk dia mengerjakan tugas yang tertinggal Bu. Saya minta ke guru mata pelajaran lain kali ya, saya minta waktu untuk dia mengerjakan, entah itu seminggu atau 2 minggu, biar dia tidak tertinggal pelajaran dan bisa menyusul nilai seperti itu. Tuh, berarti Ibu sendiri sudah ada rencana ke situ ya? Ya betul. Dengan melibatkan guru-guru yang lain, BK dan juga kesiswaan. Lalu kalau di dalam kelas itu sebenarnya anak ini bagaimana sih Bu? Apakah dia merasa nyaman atau merasa sendiri gitu? Kalau di kelas itu saya perhatikan, karena kan saya mengajar juga ya Bu, dia tuh punya teman Bu, punya teman. Namun ya itu kalau di kelas itu kadang dia lemas, suka tidur, atau mungkin di rumah kurang tidur ya, jadi di sekolah itu ngantuk dia tidur, sehingga pelajaran pun kan tertinggal. Sudah gitu saya perhatikan tuh dia duduknya di belakang, begitu Bu. Tapi kalau temen ya ada temen main, mungkin itu sebenarnya tetangganya, teman kelas ininya gitu. Berarti Ibu pernah nggak ngobrol ke temennya gitu, kira-kira nyari tahu kenapa nih si anak kok kayak begini? Ya, saya pernah Bu bertanya, ya kan saya juga ada nih orang yang anak yang dipercaya ya, jadi saya bertanya sama dia, ini kenapa dia seperti ini. Pernah ada yang cerita sama saya kalau mungkin dia itu lemes karena lapar Bu, karena katanya belum makan, udah seharian belum makan. Kadang dia juga pernah 2 hari ini belum makan seperti itu. Memang tidak diperhatikan Iya, gitu betul. ya. Berarti Ibu udah ada rencana ke depannya Bu, nanti kalau misalkan anak ini sudah mau dibujuk datang ke sekolah, kira-kira ke depannya mau Ibu kasih treatment seperti apa gitu? Iya itu Bu, kalau dia, saya sih harapnya dia yang penting masuk gitu ya. Masuk dulu ya? Masuk dulu deh, syukur-syukur. Nanti saya juga akan bicara kepada guru mata pelajaran lain, kalau ini anak mau diperhatikan, mungkin nanti duduknya di depan gitu, jangan biarkan dia duduk di belakang sendiri. Mungkin dia duduknya dengan anak yang bisa peduli lah sama dia, biar dibantu gitu Bu. Nah, kalaupun dia ada masalah kayak gitu, saya bilang, kamu kalau ada masalah cerita sama ibu, mungkin ibu bisa bantu cari solusi, saya solusi bareng-bareng. Atau kamu kalau misalkan lemes, lapar, bilang ke ibu, nanti kamu bisa beli di kantin, ibu kasih makan atau Ya, berarti Ibu udah ada rencana dan mau mengupayakan semaksimal mungkin ya Bu, supaya anak ini bisa ada perubahan. Oke, kira-kira ini mau mulai Ibu kapan terapkan itu, lakukan gitu kan? Anaknya udah masuk sekolah apa belum nih kemarin ini? Masih ada di rumah atau? Kemarin belum Bu, kemarin rusak masuk, kemarin belum lagi dia. Berarti kapan nih actionnya Ibu? Nah, actionnya besok sih insya Allah, karena biar cepat ya Bu ya. Iya. Besok saya akan ke rumahnya dengan guru BK. Gitu, berarti didampingi dengan guru BK ya Bu ya. Oke, nah jadi dari hasil percakapan ini kan saya udah sedikit-sedikit tahu ya Bu ya. Dan saya lihat juga Ibu udah ada rencana ke depannya mau bagaimana. Sekarang menurut Ibu apakah dengan rencana yang Ibu lakukan ini
Ibu bisa mengatasi permasalahan yang Ibu rasakan? Ya saya harap sih insya Allah bisa ya Bu, karena kan saya juga mendapatkan dukungan, bantuan gitu dari guru lain gitu, dan saya harap itu semangat belajar anaknya bisa bertambah lagi gitu. Saya harap juga rencana saya bisa sukses nih Bu, karena kasihan juga kan sudah kelas 9. Indikator kesuksesannya itu apa kira-kira Bu? Paling nggak target Ibu deh. Targetnya saya harap target saya itu dia masuk setiap hari sampai kelulusan gitu Bu, sampai kelulusan. Masalah tugas itu dia bisa nyicil, kalau dia masuk kan otomatis dia bisa mengerjakan ya Bu di sekolah. Saya juga minta toleransi lah sama guru-guru mapel gitu, dia masuk terus. Nanti masuk dulu ya Bu, targetnya. Atau sebulan ini nih dia masuk terus selama 1 bulan. Oke deh Bu Tias. Ya terima kasih banyak Ibu. Iya sama-sama. Tampaknya Bu Tias juga udah tahu nih tek. Sebenarnya solusinya datang dari Bu Tias sendiri. Iya. Tapi saya jadi terbuka gitu pikirannya setelah bercerita dengan Ibu. Jadi udah lega dong sekarang. Udah lega, udah ada nanti saya akan begini. Mudah-mudahan permasalahan Ibu Tias tentang anak muridnya ini dan rencana untuk menanggulangi masalah tersebut bisa benar-benar tercapai target yang Bu Tias inginkan. Oke, terima kasih Bu Tias. Terima kasih untuk ngobrol kita sekarang. Mudah-mudahan bawa banyak manfaat ya untuk kita semua. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.